Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ahi Fatur untuk membawakan acara tausiah hari ini, hari Selasa yang berbahagia. Mari kita buka di kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurna waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini membahas rukunnya sholat. Salah satunya rukunnya sholat. Yuk kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya rukunnya sholat. Syaratnya rukun sholat ada berapa? Kita baca dulu. Setelah mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, setiap muslim yang balik dan akil berkewajiban untuk mempelajari syarat sholat, rukun sholat dan batal sholat. Syarat adalah suatu yang tidak termasuk hakikat sholat. Rukun atau fardu Allah, sesuatu fardu adalah sesuatu yang termasuk termasuk dalam hakikat suatu. Syarat sholat ada 12. 1. Pakaian badan dan tempat suci dari najis yang tidak dimaafkan, termasuk pakaian adalah segala sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat, dan hal yang menempel pada benda tadi termasuk badan adalah bagian dalam mulut, hidung, mata, dan telinga. Najis adalah suatu yang menjijikkan dan menghalangi sahnya sholat. Jika tidak ada keringanan, termasuk najis adalah sebagai berikut. Arak meskipun dibuat dari anggur kering, kurma kering, atau terbuat dari semacam beras, yaitu dimasak atau roti atau lainnya, lalu dibiarkan selama 3 hari atau lebih atau kurang dengan cara khusus, lalu baunya berubah. Jika memabukkan, maka najis sebagaimana dikutip Usaini al-Mahdi dari Ar-Lamli. Kencing kecuali kencing Nabi, kencing tetap najis meskipun berasal dari burung yang hal dimakan, ikan, lalang, dan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Kerikil yang keluar bersama atau sesudah kencing dianggap najis jika orang yang dapat dipercaya mengatakan bahwa kerikil itu berasal dari benda najis. Jika tidak demikian, maka kerikil itu muntah najis, berkena najis, dan bisa suci dengan dibasuh tinja baik dari manusia maupun dari hewan, meskipun tinja itu seperti makanan. Tinja itu sebagai makanan. Rumah laba-laba, bulu hewan tersebut dan sayapnya adalah suci jika dari hewan yang hal dimakan dagingnya adalah bagian yang tersambut terpisah, maka keduanya najis. Apabila najis tersebut bertemu dengan pakaian seorang
atau badannya, atau tempat sholatnya atau benda pada lahirnya. Sedangkan najis tersebut atau benda yang ditemui basah, maka ada dua kemungkinan. Pertama, najis itu aniyah, yakni memiliki rasa yang bisa dirasakan dengan lidah atau memiliki warna yang dilihat dengan mata atau bau yang dirasakan dengan lidah. Maka najis itu harus disuci sampai hilang. Najis tidak bisa disucikan. Najis tidak bisa disucikan dengan api atau angin, namun dengan air. Jika harus digunting atau digaruk atau harus menggunakan sabun, maka harus dilakukan. Jika tidak harus menggunakan sabun, maka harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka tetap najis. Apabila warna najis yang sulit hilang, seperti warna darah, haid, atau baunya saja yang sulit hilang, seperti bau arak lama dan sebagainya, tinja, maka tidak apa-apa karena darurat. Dan tempat najis itu suci secara hakikat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara najis muhalajah, najis anjing dan sejenisnya dari najis lainnya. Jika masih ada bau dan warna najis atau rasa najis saja, maka bermasalah, sebab masih adanya hal tersebut menunjukkan masih adanya zat najis, kecuali jika tidak mungkin kehilangan selain dengan dipotong, maka dimanfaatkan, boleh mencicipi. Tempatnya najis jika diperkiraan rasanya telah hilang setelah dibasuh bagi sebagian. Jika belum jelas mana najis dan mana yang suci, maka diperolehkan mencicipi agar jelas mana yang suci. Jika najisnya nyata, maka haram mencicipinya. Jika disucikan najis anjing, babi hitam, maka setelah hilangnya zatnya najis harus ditambah 6 kali agar lengkap 7 basuhan. Salah satunya harus mencampur dengan debu suci dan mengeruhkan air dengan perantara air, debu, dan mencapai seluruh bagian benda yang najis. Tidak ada bendanya antara debu yang basah dan debu lainnya. Debu dari pasir boleh digunakan untuk mencampur air, tidak sah. Menggunakan debu yang najis dan debu yang mustahmal telah menggunakan untuk mensucikan najis. Tidak cukup menaburkan debu ke tempat yang terkena najis, dan tidak cukup mengaruhkan tanpa air harus digunakan, baik air dicampur dengan debu sebelum diletakkan pada tempat najis atau sesudahnya. Jika najis hukmiyah, yakni tidak memiliki rasa, warna, dan bau, misalnya kencing yang kering, maka tetap disucikan 7 kali. Apabila muhalazah, hal ini ditabudi tidak masuk akal. Salah satu dari 7 tersebut harus dicampur dengan debu yang suci, namun ini berlaku untuk selain tanah yang berdebu. Untuk tanah berdebu
tidak perlu dicampur dengan debu. Tidak ada beda antara yang tidak ada beda antara yang mustamal dengan yang tidak najis. Hukmiyah yang tidak muhallazha cukup dibasuh sekali baik. Air mengalir dengan sendirinya pada tempat najis maupun dialirkan untuk selain najis. Muhalazah tidak disunatkan menambah basuhan kedua menambah kebasahan kedua dan ketiga setelah hilangnya sifat-sifat najis. Apabila air kurang dari 2 kula digunakan untuk mensucikan najis, maka disyaratkan air itu dituangkan pada benda yang terkena najis dan tidak adanya najis pada air tersebut meskipun najis dimaafkan. Najis dimaafkan jika najis mendatangi air, maka air itu menjadi mutanajis. Mutanajis karena bertemu dengan najis. Jika seorang membersihkan bencana, maka dia harus menggerakkan air padat, tetapi bencana itu setelah hilangnya zat najis. Jika zatnya najis belum hilang, maka air menjadi mustanajis karena air bersama dengan najis di dalam bencana, sedangkan air yang banyak lebih dari 2 kula. Tidak ada bedanya antara dituangkan pada tempat najis dan didatangi benda yang najis. Jika benda yang terkena najis dimasukkan pada air yang sedikit, maka benda itu tidak suci dan najislah air serta benda yang bertemu dengannya. Air itu tidak bisa mencucikan benda lain karena ia lemah dan berubah. Sebelum pakaiannya dimasuki ke dalam bencana harus diperas dahulu agar kencing yang ada badannya hilang. Sebagai tidak hal kencing yang bisa menetes, lain halnya jika air tidak kendi, misalnya dituangkan pada pakaian tersebut, maka tidak syaratnya diperas dahulu sebelum air dituangkan. Sebagai tidak disyaratkan meras setelah disuci. Nah, sekian dari saya tausiah ini dari saya Akhi Fatur. Tausiah ini untuk bisa bermanfaat untuk umat dan umat di luar sana. Jangan lupa like and comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.